Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar matematika materi pembulatan pecahan. Nah, pembulatan pecahan ini ada pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan pecahan persen. Nah, yang pertama kita belajar pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Nah, langsung saja ke contohnya. Bulatkan pecahan 5/6 ini ke satuan terdekat. Nah, kita lihat pada garis bilangan letak 5/6. Di mana ya? Letak 5/6 adalah di sini. Nah, kita cari tahu 5/6 ini lebih dekat ke 1 atau ke 0 ya. Nah, jika lebih dekat dengan 1, maka dibulatkan menjadi 1. Jika lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, kalau 5/6 ini letaknya lebih dekat dengan yang mana ya? Nah, 5/6 ini letaknya lebih dekat dengan 1. Jadi, pecahan 5/6 ini lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 5/6 ini dibulatkan menjadi 1. Nah, bagaimana kalau 1/6? 1/6 ini lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0 ya? Nah, kalau 1/6 ini lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, kita lihat lagi contohnya pecahan 2/5 dibulatkan menjadi berapa ya? Kita lihat pada garis bilangan letak pecahan 2/5. Nah, di sini pada garis bilangan letak 2/5 di sini. Nah, 2/5 ini lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0 ya. Nah, 2/5 ini ternyata lebih dekat dengan 0. Maka 2/5 dibulatkan menjadi 0. Nah, kita coba yang pecahan campuran. Pecahan campuran 1/4/5 dibulatkan menjadi berapa ya? Nah, kalau pecahan campuran yang dibulatkan bagian pecahannya dulu 4/6. Nah, setelah kita tahu dibulatkan menjadi berapa, lalu kemudian dijumlahkan dengan bagian bilangan bulatnya atau 1 di sini. Kita langsung contohnya. Nah, 1/4/6 dibulatkan menjadi, kita cari pembulatan 4/5 dulu. 4/5 di sini. 4/5 di sini lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0 ya. Nah, 4/5 di sini lebih dekat dengan 1. Maka dibulatkan menjadi 1. Iya. Jadi pecahan 1 4/5 dibulatkan menjadi 1, 1 dari sini. Nah, 1 yang di sini itu adalah pembulatan dari 4/5. Lalu dijumlahkan menjadi hasilnya adalah 2 di sini. Nah, selanjutnya pembulatan pecahan desimal. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal ini ada 2. Yang pertama kesatuan terdekat dan yang kedua yaitu persepuluhan terdekat. Kita perhatikan angka persepuluhannya, jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Kita coba contohnya. Kesatuan terdekat dulu, 3,74 dibulatkan menjadi berapa ya kalau kesatuan terdekat? Nah, kita lihat angka setelah komanya. Ini 7. Di sini angkanya adalah 7. 7 ini lebih besar daripada 5. Maka bulatkan ke atas menjadi 4. Ini 3,7 dibulatkan menjadi 4 karena
angka 7 lebih besar daripada 5. Selanjutnya, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, perseratusannya berarti adalah 4. Kalau ini persepuluhannya adalah 7. Nah, jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, persepuluhan terdekat. Kita coba 3,74. Nah, di sini perseratusannya adalah 4. 4 lebih kecil daripada 5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 3,7. Nah, bagaimana kalau 3,76? Nah, 6 lebih besar daripada 5, maka hasilnya adalah 3,8 di sini. Nah, bagaimana kalau menjadi satuan terdekat? 3,34, maka dibulatkan menjadi berapa ya? Kalau 3,34 kita lihat di sini 3-nya. 3 lebih besar atau lebih kecil? Nah, 3 lebih kecil daripada 5, maka dibulatkan menjadi 3. Nah, pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Nah, caranya dengan melihat angka satuannya. Nah, di sini ada aturannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Nah, jika angka satuan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Nah, di sini ada contohnya. 18% dibulatkan menjadi 20%. Dibulatkan karena angka satuan 8 ini, satuan dari 18 adalah satuannya adalah 8, lebih besar daripada 5, maka dibulatkan menjadi 20 kepuluhan terdekat. Nah, bagaimana kalau 13 dibulatkan menjadi berapa ya? 3 satuannya. Berarti 3 kurang dari 5 dibulatkan menjadi 10 kepuluhan terdekat. Nah, di sini ada contoh 73% dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Karena angka satuannya 3 di sini. 3 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 70% kepuluhan terdekat. Nah, bagaimana kalau yang di tengah-tengah? 45% dibulatkan menjadi 50%, karena angka satuannya adalah 5, jadi dibulatkan ke atas. Kepuluhan terdekat jadi 50%. Nah, sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.